Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, perkenalkan nama saya Daria Santi, Magister Pendidikan. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 8 Tanjung Aman. Sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa. Sekolah yang berkualitas tidak lahir sendirinya, tidak lahir dengan fasilitas yang lengkap. Sekolah yang baik harus dibentuk dan direncanakan. Untuk menciptakan merdeka belajar yang efektif dan menjadikan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan memiliki semangat belajar yang tinggi dan budaya kerja yang baik dan berprestasi, hal ini dibutuhkan kerjasama seluruh. Sesuai dengan pembelajaran kurikulum merdeka, sekolah dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan harus berpusat pada peserta didik dalam mengembangkan sikap, karakter, melatih keterampilan, dan mengembangkan pengetahuannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, jujur, iptek, dan berprestasi, hal ini belum tampak dan belum dilaksanakan dengan optimal di sekolahan tersebut. Hal ini disebabkan peserta didik masih belum mendapatkan bimbingan dan pembelajaran yang baik dan optimal. Bangunan sekolah tampak baik, tetapi memiliki ruang kelas yang rusak, kursi dan meja yang harus banyak diperbaiki, kelas tidak rapi, tidak ada pojok baca, cat kusam, dan buku pelajaran kurikulum merdeka yang tidak ada, menyebabkan pembelajaran baik tenaga pendidik dan peserta didik kurang memiliki semangat dalam pembelajaran. Melihat, mengamati, dan menganalisis hal ini, maka saya sebagai kepala sekolah mempunyai program berupa menerapkan kepemimpinan pembelajaran dan strategi Shantik yang merupakan kepanjangan dari Sharing Aktif Kolaborasi. Menciptakan generasi yang berakhlak mulia, jujur, iptek, dan berprestasi, membahas rapor pendidikan, sumber daya manusia, dan aset sekolah dan keadaan siswa. Dalam hal ini, terbentuklah Kombel Shantik Sedapan, Sharing Aktif Kolaboratif SDN Negeri 8 Tanjung Aman, yang bertujuan untuk saling berbagi dan bertukar pikiran dan kolaborasi antar warga sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan program kegiatan dan membagi pendidik sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Pertama-tama, saya membuat medsos Facebook, Instagram, YouTube, kemudian TikTok. Hal ini saya serahkan kepada Ibu Oktarina, Sarjana Pendidikan, di mana kegiatan sehari-hari yang dilakukan di sekolah kami upload di medsos tersebut. Yang kedua, menyikapi budaya kerja yang menurun, saya mengadakan guru piket setiap harinya, menyambut siswa di gerbang sekolah dengan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, dan bertugas menggantikan guru yang berhalangan hadir juga tentunya. Yang ketiga, membentuk Kombel Shantik Sedapan, yaitu Sharing Aktif Kolaboratif yang diketuai oleh Pak Firman, dilakukan 1 bulan sekali. Yang keempat, membuat pembiasaan. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik melakukan sholat duha bersama dengan bergantian siswa yang menjadi imam dan sholat zuhur bersama di masjid dekat sekolah. Sebelum pulang sekolah yang dibimbing guru agama Pak Firman dan Bu Yuliawati. Yang kelima, membuat agenda Bujum bulanan Jumat, melibatkan seluruh dewan guru, yaitu minggu pertama Jumat berkah, anak-anak membawa bekal dan makanan bersama di sekolah. Minggu kedua Jumat bersih, anak-anak bekerja sama dan bergotong royong membersihkan sekitar sekolahan. Minggu ketiga Jumat sehat, anak-anak berkeliling kampung lapangan terdekat. Minggu keempat Jumat ceria, anak-anak berkumpul di lapangan ruang untuk kebolehan unjuk apa saja, menyanyi, puisi, dan lain-lain. Yang keenam, membuat Kosdapan, yaitu koperasi SD 8, di mana anak-anak yang piket dan guru piket bekerja sama untuk belajar berwirausaha. Yang ketujuh, membuat petani, pelihara, tanami, dan niagakan menggunakan aset adang menanam di sekolah dan dibimbing oleh Bu Erlina. Yang kedelapan, mengikuti ajang perlombaan sekecamatan, pawai, dan memperingati Hari Besar Nasional di sekolah. Yang kesembilan, mengadakan ekskul pramuka dan komputer yang dibimbing oleh Pak Adit dan Bu Oktarina dan Pak Firman. Yang ke-10, membuat grup sekolah di mana pesertanya seluruh wali murid yang diserahkan dengan Ibu Agustina.
Dampak dari strategi Shantik adalah guru yang selama ini belum diberikan kemerdekaan dalam berpendapat, baik dalam membuat program pembelajaran, memiliki ide, saran, dan kreativitas. Maka saya sebagai pemimpin menjelaskan Bapak dan Ibu guru sebagai warga sekolah mempunyai tanggung jawab dalam mensukseskan program sekolah yang bermutu, siswa berkarakter, harus bersama saling membantu dan berkolaborasi agar visi misi sekolah tercapai. Dari kesepakatan tahun ajaran baru, setiap kegiatan siswa harus didokumentasikan, diupload di medsos dan grup wali murid, dan masing-masing merencanakan, membuat, dan melaksanakan programnya. Sehingga guru-guru yang sudah memiliki tugas masing-masing melakukan kegiatannya. Dampaknya, kelas-kelas lebih kondusif, anak-anak lebih betah belajar di sekolah. Dengan memberikan kemerdekaan kepada guru-guru dan peserta didik, pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Peserta didik dan guru lebih semangat pergi ke sekolah. Ajaran baru bulan Juli 2023 sepakat masuk jam 7.15, pulang jam 13.00. Menyambut murid di gerbang sekolah, sebelum memulai pembelajaran, sholat duha bersama dengan peserta didik sebagai imamnya bergantian dan sholat zuhur bersama di masjid dekat sekolah, dan menjalankan program yang sudah dibagi berdasarkan rapat. Kegiatan KBM lebih menyenangkan, tidak hanya di kelas saja dan tidak hanya menggunakan media buku saja, menggunakan Chromebook dan video pembelajaran yang lebih bervariasi. Dengan strategi Shantik, menyadarkan guru-guru pentingnya belajar sepanjang hayat. Dengan sharing aktif dan kolaborasi, saling menghargai, bekerja sama, dan membantu. Dan menyadarkan guru-guru bahwa yang dihadapi sekarang adalah anak generasi Z yang telah menguasai dunia dengan genggamannya. Dan guru lebih memahami teknologi informatika komputer dengan mengerjakan PMM bersama-sama. Dengan strategi Shantik, mengaktifkan ekskul sesuai dengan aset yang ada, yaitu ekskul komputer, ekskul pramuka, dan program bujum, bulanan Jumat, pembiasaan sehari-hari, budaya 5S, Patani, dan Kosdapan yang membuat siswa lebih bervariasi dalam pembelajarannya. Dan hal ini menggunakan aset yang ada, yaitu guru yang ada. Hal ini menyebabkan peserta didik sangat antusias mengikuti ekskul dan program tersebut. Hasilnya sangat spektakuler karena sering berlatih dan mengikuti perlombaan, memperoleh kemenangan, juara kelompok terbaik pramuka, dan juara harapan dai cilik sekecamatan. Setiap hari besar mengadakan acara di sekolah, siswa siap tampil dan telah terbentuk karakternya. Dari uraian di atas, peserta didik menjadi objek dan pusat utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Walaupun baru belajar, tetapi peserta didik sudah terlatih tampil dan bonusnya adalah meraih kemenangan. Walaupun belum maksimal tentunya. Baik dalam pembelajaran P5, gaya hidup berkelanjutan, berjalan dengan berkebun walaupun belum bisa diniagakan, hanya dapat dikonsumsi warga sekolah bersama. Dan koperasi berjalan ala kadarnya, melatih kejujuran siswa dan melatih jiwa kewirausahaan. Peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berharga, mampu berkolaborasi, bergotong royong, dan bertanggung jawab apa yang harus dilakukannya. Para guru, TU, warga sekolah, dan komite bertanggung jawab telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskannya. Visi misi sekolah menciptakan generasi yang berakhlak mulia, jujur, iptek, dan berprestasi. Bagaimana tanggapan Ibu kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah setahun ini menjabat sebagai Kepala Sekolah? Saya nilai program-programnya sudah baik. Anak-anak lebih bersemangat ke sekolah karena mengikuti banyak kegiatan di sekolah. Tetap lanjutkan.